Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebaliknya untuk orang-orang yang tajrid, orang yang ngomong umat, orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak banyak bercampur dengan manusia. Ketika panjenengan ditempatkan Allah untuk tajrid, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah Ta'ala telah menyediakannya untuk kita dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Misalnya dengan dipenuhinya semua sandang pangan kita, bahan makanan kita, dan kita pun tetap merasa tenang dan damai meski kekurangan. Bahkan kita tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tingkat yang luhur. Karena kita sekarang cenderung bergantung kepada makhluk yang sebelumnya kita bergantung kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tajrid itu tidak melulu dia adalah seorang kiai atau seorang yang memiliki tanggungan untuk mengurus umat. Terkadang orang yang sudah sepuh, yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lagi diberikan sarana untuk menjalani kehidupan duniawi, sebaiknya dia mendekatkan diri saja kepada Allah. Jangan sekali-kali orang yang sudah berada di makam tajrid berkehendak untuk menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Sudah saatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ritual. Bapak Ibu, sebenarnya berbaur dengan orang-orang yang sibuk mengurusi dunia saja sudah cukup membuat tekad luhur kita itu sebagai orang yang tajrid ternodai. Oleh karena itu, yang wajib bagi para salik peniti jalan menuju Allah Ta'ala ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Ta'ala untuknya, sampai Allah Ta'ala sendiri yang akan mengeluarkan kita dari tempat itu. Hendaknya orang ini yang berada di makom tajrid itu tidak keluar sendiri dari makomnya dengan kehendaknya sendiri, atau karena bisikan setan, sehingga ia akan tercebur ke lautan keterasingan dan jauh dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, ada sebuah cerita zaman Rasulullah SAW yang mana orang ini ditetapkan sebagai orang yang berada di makam tajrid. Ini waktunya mendekati Isya, nanti panjenengan bisa cari kisahnya. Namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah sahabat Rasul itu ada 4. Ini Sa'labah bin Hatib. Binnya itu jangan dilupakan kalau panjenengan cari. Bin Hatib. Beliau itu orang yang disebut sebagai hamamul masjid, karena beliau itu orang yang selalu datang ke masjid awal, orang yang paling rajin datang ke masjid, tidak pernah lepas dari jamaah. Suatu ketika, ini kisah singkatnya saja Bapak Ibu, panjenengan bisa cari. Suatu ketika Sa'labah ini minta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya menjadi orang kaya. Kalau saya menjadi orang kaya, maka saya akan berinfak, bersedekah." Kenapa orang ini kok minta didoakan oleh Rasulullah seperti itu? Karena orang ini telah menjadikan fitnah. Bapak Ibu, ini bisa diambil dipetik hikmahnya. Apa? Sa'labah itu orang yang jamaahnya di depan. Ini ada. Tapi Sa'labah itu orang yang pulangnya terlebih dahulu dari jamaah, tidak berzikir, mengganggu jamaah para sahabat yang di belakang. Sampai Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Sa'labah, engkau seperti orang yang munafik, datang awal tapi pulang terlebih dahulu." Bapak Ibu, saya nasihati panjenengan dari kisahnya Sa'labah. Panjenengan kalau misalkan sholat jamaah di masjid yang softnya lebih dari 1, misalkan di Jumatan lah paling banyak, kalau panjenengan itu mau mengganggu jamaah yang di belakang, jangan jamaah di posisi paling depan. Mengganggu seperti apa? Tidak mengikuti zikirannya imam belum selesai panjenengan langsung berdiri keluar, atau panjenengan berdiri menjalankan sholat sunnah, tidak ikut dengan imam zikir sampai selesai. Ini Sa'labah sampai ditegur Rasulullah SAW, "Kalau panjenengan gugur,
jangan ada di sop paling depan. Ini adab. Panjenengan bisa ambil di sop ketiga atau yang paling belakang. Nanti panjenengan bisa tidak ikut pikiran, langsung berdiri, sholat ba'diyah, langsung pulang. Tapi kalau panjenengan berada di sop belakang dan yang di belakang masih pikiran semua, jangan langsung berdiri. Ini Sa'labah ditegur oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu Sa'labah? Saya itu ya Rasulullah punya pakaian itu cuma satu. Ada orang miskin pakaiannya cuma satu. Doakan saya agar menjadi orang kaya ya Rasulullah. Saya punya pakaian cuma satu. Saya buru-buru pulang karena pakaian ini mau dipakai istri saya untuk sholat. Kalau saya pikir terlalu lama, nanti istri saya kehabisan waktu sholat. Singkat cerita Bapak Ibu, Rasulullah itu menasihati Sa'labah, lebih baik keadaanmu yang sekarang daripada kamu jadi orang kaya lalai. Sa'labah memaksa, didoakan oleh Rasulullah. Yang doa Rasulullah diijabah. Sa'labah menjadi orang yang kaya, dimodali seekor kambing, kambingnya banyak sekali, sampai memenuhi kota Madinah. Tidak cukup di Madinah, sampai digembala, sampai keluar Madinah. Saking sibuknya Sa'labah mulai meninggalkan jamaah sholat 5 waktu, kemudian meninggalkan sholat Jumat, akhirnya meninggalkan sholat sama sekali. Ketika Rasulullah SAW meminta zakat kepada Sa'labah melalui utusannya, kata Sa'labah, ini hasil jerih payahku. Nauzubillah min dzalik.